Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nidaur Rahman dari kelas 4B Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Muhammadiyah Kota Tasikmalaya. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai etika pengembangan dan penerapan iptek dalam pandangan Islam. Materi-materi yang akan saya jelaskan meliputi 1. Sinergi ilmu dan pengintegrasiannya dengan nilai dan ajaran Islam. 2. Paradigma ilmu tidak bebas nilai atau value bound. 3. Paradigma ilmu bebas nilai atau value free. Yang keempat, perlunya akhlak Islami dan dalam penerapan iptek. Yang pertama, sinergi ilmu dan pengintegrasiannya dengan nilai dan ajaran Islam. Integrasi sinergis antara ajaran Islam dan ilmu pengetahuan secara konsisten akan menghasilkan sumber daya yang handal dalam mengaplikasikan ilmu yang dimiliki dengan diperkuat oleh spiritualitas yang kokoh dalam menghadapi kehidupan. Islam tidak lagi dianggap sebagai agama yang kolot, melainkan sebuah kebutuhan untuk mengaktualisasikan diri di berbagai bidang kehidupan dan sebagai fasilitas untuk perkembangan ilmu dan teknologi. Islam mementingkan pengembangan dan penguasaan iptek untuk menjadi sarana ibadah pengabdian muslim kepada Allah SWT dan mengembang amanat khalifatullah atau wakil atau mandaris Allah di muka bumi untuk berkhidmat kepada manusia dan menyebarkan rahmat bagi seluruh alam atau rahmatan lil alamin. Ada lebih dari 800 ayat dalam Al-Quran yang mementingkan proses perenungan, pemikiran, dan pengamatan terhadap berbagai gejala alam untuk ditafakuri dan menjadi bahan zikir atau ingat kepada Allah. Dan Islam akal bukanlah otak, tetapi daya fikir yang terdapat dalam jiwa manusia untuk memperoleh pengetahuan dengan memperhatikan alam sekitar. Dalam Al-Quran banyak sekali anjuran terhadap umat Islam untuk mengagunkan akal dalam menangkap sinyal keagungan Tuhan. Al-Quran selain memiliki dimensi yang normatif, juga memiliki dimensi yang menggiring manusia untuk selalu berpikir dengan menggunakan akalnya, sebagaimana termasuk dalam Al-Quran surah Al-Mujadilah ayat 11 yang artinya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan berilmu pengetahuan beberapa derajat. Dalam Al-Quran banyak sekali ditemukan idiom-idiom dan anjuran bagi umat Islam untuk berbuat secara empirik atau praktis dengan cara meneliti, mencari data dari alam sekitar, semisal pergantian malam dan siang, proses kehidupan biologis, dan misteri alam semesta. Penggunaan akal dalam Islam tidak hanya bersifat teoritis, tetapi telah dipraktekkan dalam sejarah pembangunan peradaban Islam sebagaimana firman Allah dalam Quran surah Al-Alaq ayat 1 yang artinya, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dari ayat di atas dapat dipahami bahwa umat manusia diperintahkan untuk membaca, sebuah perintah yang diidentikan dengan pengamatan manusia terhadap ayat-ayat Allah, baik secara qauliyah maupun kauniyah, yang pada akhirnya dapat memahami kehendak Tuhan yang terinvestasikan dalam aturan alam. Kegiatan pengamatan inilah merupakan cikal bakal perenungan manusia untuk menemukan konsep ilmu pengetahuan yang strukturnya dibentuk oleh akal tanpa melupakan agama. Kesadaran masa itu dapat kita sebut dengan kesadaran integratif holistik, artinya tidak ada batas pembeda antara ilmu agama dan ilmu non-agama, karena dua elemen ini diyakini sebagai sarana untuk menemukan anugerah dan keagungan Tuhan yang menjelma dalam alam ciptaannya. Namun tentu saja kesadaran itu tidak hanya tumbuh karena tekanan sosiologis dan politis semata. Faktor pembentuk yang disadarkan pada motivasi teologis di mana Islam sangat menganjurkan penggunaan akal juga berperan dalam membangun kesadaran ilmiah tersebut. Secara aksiologis, pengembangan ilmu pengetahuan pada masa kejayaan itu memiliki dua karakteristik.
Pertama, kesadaran untuk menjadikan ilmu pengetahuan sebagai pembentuk peradaban. Pengembangan ilmu pengetahuan yang dilakukan oleh umat Islam saat itu diarahkan untuk membangun peradaban yang lebih unggul dari peradaban di sekitarnya. Umat Islam meyakini bahwa Islam tidak hanya berposisi sebagai agama, tetapi juga sebagai kebudayaan dan peradaban. Yang kedua, munculnya kesadaran bahwa semakin umat Islam mempelajari ilmu pengetahuan, semakin dekat pula ia merasakan keagungan Tuhan. Berdasarkan dua karakteristik di atas, dapat dilihat Islam menempatkan pengembangan sains tidak sebagai pengembangan ilmu murni, tetapi sebagai sains instrumental yang menjamin terhadap bangunan kesadaran yang mantap dan kebudayaan yang mapan. Yang kedua, paradigma ilmu tidak bebas nilai atau value bound. Sebelum masuk pada pembahasan paradigma ilmu tidak bebas nilai, terlebih dahulu memahami makna nilai yang dimaksud. Nilai merupakan tema baru dalam filsafat aksiologi. Cabang filsafat yang mempelajarinya muncul untuk yang pertama kalinya pada paruh abad ke-19. Adalah benar bahwa telah mengilhami lebih daripada seorang filsuf, bahkan Plato telah membahasnya secara mendalam dalam karyanya, bahwa keindahan, kebaikan, dan kekudusan merupakan tema yang penting bagi para pemikir di sepanjang zaman. Sementara itu, minat untuk mempelajari keindahan belum hilang sama sekali. Keindahan sebagaimana yang nampak dewasa ini sebagai salah satu perwujudan dari cara pandang yang khas terhadap dunia. Sebuah cara yang disebut dengan nilai. Dapat disimpulkan bahwa nilai merupakan suatu tolak ukur kebaikan, keindahan, dan kekudusan suatu objek tertentu. Paradigma ilmu yang tidak bebas nilai memandang bahwa ilmu itu selalu terkait dengan nilai dan harus dikembangkan dengan mempertimbangkan aspek nilai. Pengembangan ilmu jelas tidak mungkin bisa terlepas dari nilai-nilai, kepentingan baik politis, ekonomis, sosial, religius, ekologis, dan nilai-nilai yang lainnya. Yang ketiga, paradigma ilmu bebas nilai atau value free. Ilmu bebas nilai dalam bahasa Inggris sering disebut dengan value free, yang menyatakan bahwa ilmu dan teknologi adalah bersifat otonom. Bebas nilai artinya setiap kegiatan ilmiah harus didasarkan pada hakikat ilmu pengetahuan sendiri. Ilmu pengetahuan menolak campur tangan faktor eksternal yang tidak secara hakiki menentukan ilmu pengetahuan itu sendiri. Penganut paradigma ini menginginkan bahwa ilmu harus bersifat netral terhadap nilai-nilai, baik secara ontologis maupun aksiologis. Bebas nilai sesungguhnya adalah tuntutan yang ditujukan pada ilmu agar keberadaannya dikembangkan dengan tidak memperhatikan nilai-nilai di luar ilmu itu sendiri. Artinya tuntutan dasar ilmu dikembangkan hanya demi ilmu itu sendiri tanpa pertimbangan politik, agama, maupun moral. Jadi, ilmu yang dikembangkan hanya semata-mata berdasarkan pertimbangan ilmiah murni. Dari uraian di atas dapat dikatakan bahwa penganut paradigma ilmu bebas nilai berpendirian bahwa ilmu tidak terikat oleh nilai, baik dalam proses penemuannya maupun proses penerapannya, karena pertimbangan-pertimbangan moral atau nilai hanya menghambat pertumbuhan dan perkembangan ilmu. Yang keempat, perlunya akhlak Islami dalam penerapan ipteks. Al-Qardawi tahun 1989 mengemukakan terkait dengan pentingnya akhlak Islami dalam pengembangan ilmu, bahwa akhlak Islami yang harus diperhatikan dalam pengembangan ilmu pengetahuan adalah 1. Rasa tanggung jawab di hadapan Allah. 2. Amanat ilmiah. 3. Tawadu. 4. Izah. 5. Mengutamakan dan menerapkan ilmu. 6. Menyebarkan ilmu. Dan yang terakhir, hak cipta dan penerbit. Dari uraian di atas dapat dilihat betapa pentingnya akhlak Islami bagi pengembangan ilmu, untuk menjaga agar ilmu tidak menjadi penyebab bencana bagi kehidupan manusia dan kerusakan lingkungan serta kehancuran di muka bumi ini. Karena tanpa didasari akhlak Islami, maka semakin tinggi ilmu yang mereka dapat,
semakin tinggi teknologi yang mereka kembangkan, semakin canggih persenjataan yang mereka miliki, semua itu hanya mereka tujukan untuk memuaskan hawa nafsu mereka, tanpa mempertimbangkan dengan baik kewajiban mereka terhadap orang lain dan hak-hak orang lain. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan dan saya jelaskan. Mohon maaf bila ada kekurangan ataupun kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.